Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Sahabatku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, tidak ada satu urusan duniawi di dalam Islam yang tidak diintervensi oleh ajaran Islam. Jadi sekecil apapun itu persoalan dunia, maka secara integral itu juga dicampuri oleh ajaran Islam. Ada banyak ayat yang menjadi inspirasi bahwa menjadi dasar bahwa dunia akhirat itu paralel seperti dua sisi mata uang, nggak bisa dipisahkan. Misalkan ayat yang mengatakan aqimis shalah wa atuz zakah, misalkan dirikan sholat, tunaikan zakat. Sholat itu dimensi akhirat, zakat punya dimensi duniawi, jadi terintegrasi. Bahkan ketika Nabi ditanya oleh sahabat bahwa ya Rasulullah, Islam yang bagaimanakah Islam yang baik, ya, maka Nabi mengatakan tud'imut ta'am. Islam yang baik adalah dia memberi makan, sederhana. Jadi memberi makan itu kan persoalan duniawi, masalah tradisi, tetapi oleh Islam itu menjadi sebuah perilaku yang paling baik untuk seorang muslim. Maka saya ingin menjelaskan kembali bahwa tidak ada satu aktivitas duniawi, tidak ada satu aktivitas yang bersifat kebendaan yang tidak diintervensi oleh Islam, yang tidak diatur oleh syariat. Ya, ini menunjukkan bahwa Islam itu terintegrasi. Ini berbeda dengan ajaran teori Barat yang mencoba mendikotomikan, memisahkan antara dunia dan akhirat. Jadi kalau kita membaca sejarah, teori sekularisme itu adalah lahir dari gagasan bangsa-bangsa Eropa. Jadi mereka membuat kampanye bahwa keberhasilan peradaban Eropa itu karena mencoba memisahkan antara ajaran agama, doktrin gereja dengan ilmu pengetahuan. Islam tidak, ya. Ada banyak bukti, ya. Tadi bukti ayat itu antara dunia akhirat itu terintegrasi, berdampingan, bersandingan. Bahkan tidak hanya ayat, para sahabat itu juga melakukan aktivitas duniawi, ya. Kemudian para ulama kita, Al-Imam Al-Ghazali misalkan adalah seorang ahli tasawuf di akhir hayatnya misalkan, tetapi sebelumnya beliau adalah seorang filosof. Beliau adalah ahli muamalah, ahli ekonomi, ahli bisnis. Ya, Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i dan beberapa tokoh itu menjadi orang-orang yang luar biasa dalam ilmu pengetahuan umum atau duniawi. Nah, oleh karena itu Quran itu banyak membimbing umatnya, tidak hanya umat Islam tetapi juga manusia. Jadi siapapun, ya, manusia yang mencoba mengambil peran ajaran Islam, maka dia akan menjadi sukses. Ya, ada satu pernyataan ini mengatakan gini, al-Islam mahjubun bil muslimin. Jadi Islam itu terbelakang, terhijab, terisolasi karena dengan perilaku orang Muslim sendiri. Kalau kita belajar tentang Eropa, misalkan, Eropa itu kenapa maju mapan? Itu karena Eropa meninggalkan ajaran-ajaran mereka, baik tradisi negaranya atau tradisi atau ajaran agama mereka, dan mereka mencoba menggunakan ajaran-ajaran Islam, maka mereka menjadi berkembang. Sementara kita umat Islam
itu justru meninggalkan ajaran Islam dan berbondong-bondong menyeberang ajaran mereka. Ini yang kebalik. Mestinya enggak. Wong dulu Eropa maju itu karena umat Islam kok. Kita justru mengikuti bangsa Eropa, meninggalkan ajaran kita. Ini kan kebalik. Oleh karena itu ngaji ayat-ayat ekonomi dan bisnis itu menjadi sangat penting. Ya, kenapa? Karena jelas teladannya Rasulullah. Rasul itu seorang pembisnis sejak muda, sejak usia 8 tahun sudah berbisnis. Usia berapa 10 tahun sudah menjadi asisten pribadi Abu Thalib ketika berangkat ke negeri Syam, ya. Kemudian di usia 25 tahun beliau juga sudah begitu mapan, karena di usia yang cukup mapan itu kemudian beliau sudah mulai bersyirkah dengan seorang saudagar yang kaya raya, yaitu Khadijah. Kemudian Nabi juga seorang ekonom. Jadi Nabi itu memahami tentang ekonomi. Tidak hanya masalah urusan agama, tetapi urusan dunia itu beliau juga menguasai, ya, sangat menguasai sekali. Madinah itu adalah daerah yang mapan, maju karena ditopang oleh perdagangan, oleh bisnis, ya. Kemudian Madinah menjadi berkembang pesat dan seterusnya. Dan Nabi itu juga mengajarkan, ya, mengajarkan bahwa Nabi juga sama dengan manusia biasa. Dia makan, dia dia sakit, kemudian dia ke pasar, dia berjualan, ya sama dengan kita. Ini karena beliau menjadi contoh bahwa Nabi pun terjun ke masyarakat, ya, untuk melakukan aktivitas duniawi. Nah, kemudian kalau kita lihat bangsa ini, ya, bangsa Indonesia misalkan, kalau misalkan ingin bangkit dari keterpurukan, saya pikir juga perlu belajar dari bagaimana umat ini terbimbing oleh ayat-ayat. Saya katakan umat ini terbimbing oleh ayat, ya, saya sebut umat karena peradaban itu diisi oleh umat manusia, ya. Kita hari ini sedang berada di peradaban Eropa, jelas. Kalau kita membaca sejarah, itu sudah bukan rahasia lagi. Eropa itu menjadi makmur itu karena disentuh oleh gaung ilmuwan-ilmuwan Muslim. Jadi peradaban Islam yang ada di Baghdad sama Spanyol, Makkah, Madinah, itu cahaya ilmunya itu menerobos, ya, kegelapan di benua-benua yang lain. Ya, karena itu kalau Indonesia ingin maju, umat Islam ingin maju, belajar dari peradaban-peradaban. Nah, kemudian ada banyak puluhan ayat yang menjelaskan betapa Islam itu banyak mengatur urusan-urusan dunia, urusan ukhrawi juga diatur, urusan ekonomi juga diatur. Misalkan, ya, jadi ada 3/4 lebih di Al-Quran itu membahas masalah duniawi, ya, termasuk masalah muamalah. Ya, dan ini contoh, misalkan contoh ayat yang membahas masalah urusan duniawi, misalkan di surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi itu surat ke-18 ayat 79 misalkan, ya. Misalkan di ayat itu kita melihat ada surat yang mengatakan begini, ya, ammas safina fakanat limasakin ya'maluna fil bahri. Jadi kata Allah itu orang-orang muslim, para nelayan di pinggir-pinggir pantai yang ekonominya itu rendah, orang miskin, mereka kemudian bersyirkah, hartanya dikumpulkan, kemudian dia membeli atau membuat kapal, ya. Kemudian kapal itu dibuat untuk mencari ikan atau menjadi alat transportasi, dan hasilnya dibagi untuk bersama-sama. Kalau kita melihat ayat ini, ya, ayatnya Allah menggunakan limasakin. Masakin itu jamak dari miskinun. Jadi kalau masakin artinya orang-orang miskin, kalau miskinun satu orang miskin. Ini artinya bahwa
Allah ingin menjelaskan, dulu ada orang-orang miskin yang kemudian bersyirkah dan keuntungannya bisa dibagi secara bersama-sama. Itu pertama. Kedua, Allah ingin mengatakan bahwa seorang muslim itu harus punya bahtera, punya kapal. Ya. Kapal itu bisa punya perusahaan, kapal itu bisa bentuknya adalah rumah makan, kapal itu bisa bentuknya adalah kita punya bisnis transportasi dan seterusnya. Alhasil bahwa muslim itu harus punya bahtera, punya kapal. Kapal itu yang akan menopang kehidupan finansial kita di alam dunia. Ya. Yang ketiga, bahwa muslim itu harus punya bahtera, punya kapal yang kuat, yang kokoh. Apa indikasinya? Coba ya, disebutkan di dalam surat Al-Kahfi, masih di ayat yang sama. Itu dikatakan bahwa Nabi Khidir alaihissalam itu merusak kapal bahtera milik orang miskin itu karena apa? Karena di depan sana ya ada malikun ya'khudhu kulla safina husban. Jadi ada raja yang memang sudah menunggu di sana di seberang laut itu memang ingin merampas kapal. Jadi kan tidak mungkin seorang raja nih bukan sekedar bajak laut, raja yang punya kekuasaan pun ingin merampas kapal orang miskin. Itu artinya bahwa kapal yang akan dirampas itu kan bukan kapal kecil, ya, bukan kapal yang ringkih, tapi kapal besar yang punya fungsi peran yang luar biasa. Itu seorang raja. Ini menunjukkan bahwa kapal safinah atau bahtera orang miskin waktu itu adalah kapal yang sangat kokoh. Ya, oleh karena itu muslim harus punya kapal yang sangat kokoh. Ya, ngajar jangan jadikan kapal. Ngajar itu ya kewajiban. Ya, saya pernah dipesani sama guru saya, kowe dadi apa-apa sing penting mulang. Ya, mau dodolan gorengan, mau dodolan makanan, mau dodolan bakso, yang penting ngajar. Ngajar itu kewajiban, ya, kewajiban personal. Nah, karena itu ini menjadi dasar musyarakah, dasar landasan kita bersyirkah. Ini dasarnya dari Al-Quran. Ya, meskipun ada ayat lain, misalkan di landasan Al-Quran itu juga disebutkan, termasuk hadis qudsi. Ya, misalkan di Al-Quran surat Shad. Surat ke-38 ayat 24 ini menjadi dasar dibolehkannya bersyirkah. Ya, ayat ini bercerita satu saat Nabi Daud alaihissalam, beliau adalah seorang raja yang dikenal sangat bijak. Itu ada dua orang yang sedang mengadu. Ya, dua orang ini satu orang punya kambing jantan, yang satu orang punya 99 kambing betina. Nah, kemudian ini orang mengadu, kemudian disampaikanlah segala persoalan dua orang ini, kemudian Nabi Daud alaihissalam membela yang satu. Ya, kemudian Nabi Daud mengatakan inna katsiran minal khulato, dan kebanyakan, ya, wa inna katsiran minal khulato, dan kebanyakan orang yang bersyirkah, ya, bersyirikat, itu kata beliau adalah saling berkhianat, berzalim, berlaku zalim. Ini karakter, ya, karakter. Maka kata Allah di dalam hadis qudsi, ya, Allah mengatakan innallaha ta'ala yaqul, dan sesungguhnya Allah itu berkata ana salisu syarikaini, ya, saya adalah orang ketiga, salisu asyarikaini, ketiga dari orang yang bersyirikat. Ya, saya, kata Allah, adalah orang ketiga, pihak ketiga dari dua orang yang bersyirikat. Ya, malam yahun ahaduhuma sahibahu, jika di antara dua orang ini belum berkhianat. Ya, artinya kalau di antara kedua orang ini berkhianat kata Allah, maka kharajtu min bainihima, saya akan keluar dari syirka itu. Nah, ini menjadi dasar bahwa syirka itu ada tuntunannya, ya. Maka syirka itu diatur dalam Islam, ya. Syirka itu diatur dalam Islam. Ada akad namanya akad musyarakah, ya. Akad musyarakah, akad patungan, ya. Maka musyarakah itu ada banyak jenisnya. Ada yang syirkahnya antara dia punya modal,
kemudian dia punya skill. Ini namanya syirkah mudharabah. Ya. Ada syirkah, dia punya modal, dia punya skill, kemudian ketemu dengan orang yang punya modal, dia punya skill, ketemu. Ini namanya syirkah mufawadah, ya. Kemudian ada syirkah, ada banyak ya, sekitar 5, ya. Tetapi yang menarik adalah syirkah itu dibolehkan dan itu menjadi solusi. Kalau umat Islam terkendala masalah modal, maka bersyirkah. Umat Islam tidak punya skill, maka bersyirkah. Misalkan saya punya modal, tetapi saya tidak punya kemampuan atau keahlian, maka bersyirkahlah akan mudharabah dengan orang yang punya skill. Atau ada orang punya skill, punya keahlian, tapi tidak punya modal, maka bersyirkahlah. Jadi syirkah itu bisa mempertemukan orang yang punya modal dengan orang yang punya skill, atau dua-duanya. Satu orang punya modal dan punya skill, yang satu juga sama, punya modal dan punya skill, ketemu. Itu namanya syirkah. Nah, ini salah satu contoh. Nah, kemudian kalau kita bicara ayat lain, ya, ayat yang membahas masalah urusan dunia juga, masalah muamalah adalah di surat Al-Kahfi sama, ya. Al-Kahfi di ayat ke-82 tentang dianjurkannya menabung. Jadi menabung itu sama dengan menyimpan, ya, bukan menimbun. Kalau menimbun itu dia tujuannya adalah memperkaya diri. Kalau menabung enggak, dia punya visi jangka panjang. Perintah atau inspirasi gagasan menabung itu dilihat ketika Nabi Khidir alaihissalam itu satu saat datang ke satu tempat dengan Nabi Musa alaihissalam. Dia karena perjalanan sangat panjang, dia lelah, dia akan meminta sekedar minuman di salah satu kampung, tetapi ditolak oleh warganya. Maka kemudian Nabi Khidir alaihissalam dengan Nabi Musa alaihissalam dia pergi. Tetapi ketika akan pergi, beliau melihat sebuah bangunan rumah yang temboknya akan roboh. Maka kemudian Nabi Khidir alaihissalam segera bergegas untuk menegakkan dinding yang akan roboh ini. Ya, kemudian Nabi Musa alaihissalam bertanya, ya, heran, wahai Khidir alaihissalam, kamu itu diusir oleh kampung, minta sekedar minum juga tidak diberi, tapi justru kamu itu membetulkan rumah yang akan roboh di satu kampung itu. Maka kata Nabi Khidir, disebutnya wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Jadi kata Nabi Khidir itu begini, saya menegakkan dinding yang akan roboh itu karena di bawah tanah itu, di bawah rumah itu ada harta karun yang disimpan, ya, disimpan oleh siapa? Oleh ayah yang soleh. Untuk siapa? Ghulamaini yatimaini, 2 anak kecil yang masih yatim. Jadi orang soleh ini dia ngerti, ya, ketika akan meninggal itu sudah menyimpan hartanya sudah disimpan. Ini menunjukkan bahwa menyimpan harta itu boleh, sah, asal punya tujuan. Untuk apa? Untuk pendidikan misalkan, ya. Misalkan begini, kita punya anak hari ini, anak kita usianya masih 1 tahun. Pendidikan anak kita, ya, ketika 17 tahun kemudian biayanya berapa? Misalkan anak kita mau disekolahkan di fakultas kedokteran misalkan, ya, anak kita masih 1 tahun, menunggu 17 tahun itu kan berarti kan sangat panjang. Dibaca kira-kira biaya pendidikan di fakultas kedokteran 17 tahun kemudian itu berapa ratus juta, dihitung, muncul 100 juta. Maka berarti dari hari ini kita menghitung 17 tahun itu berarti kalau dibagi berapa bulan, katakan 200 bulan misalkan, maka 1 bulan itu harus nyimpan uang, disimpan. Dan nyimpannya disebutkan di dalam tafsirnya, di tafsir Jalal itu malun madfunun min zahabin wa fiddatin. Jadi nyimpannya itu, maaf, bukan dengan rupiah, ya, tapi berupa emas dan perak.
dinar atau dirham. Jadi menyimpan harta itu idealnya sebagaimana kisah ini adalah min zahabin wa fiddah, dengan emas dan perak. Ini menunjukkan bahwa emas perak itu tidak lekang oleh zaman dan tidak mudah dirusak oleh yang namanya inflasi. Nah, selain ayat Al-Kahfi juga ada ayat lain yang membahas masalah dibolehkannya menabung. Ya, misalkan di surat Yusuf ya, ayat 37 sampai 38. Itu juga ada satu cerita bahwa seorang raja itu bermimpi melihat 7 ekor sapi yang gemuk kemudian ditelan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Ini kan enggak logis. Ada 7 ekor sapi yang gemuk, subur, hebat, kuat, tapi justru dilumpuhkan, dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus kering. Maka kemudian Yusuf alaihissalam diminta untuk memberikan takbirnya. Maka kemudian kata beliau, perintahnya adalah menyimpan. Jadi Nabi Yusuf itu menyarankan kepada sang raja untuk menyimpan harta, menyimpan biji-bijian, menyimpan buah-buahan, dan menyimpan segala jenis makanan di sebuah lumbung. Nah, ini juga menjadi dasar. Menyimpan harta itu boleh. Ya, kenapa? Karena ada tujuan. Tujuannya apa? 7 tahun kemudian akan muncul, akan datang masa paceklik, masa krisis. Maka selama 7 tahun itu pemerintahan Mesir itu, Raja Mesir kemudian menyimpan makanan, biji-bijian, buah-buahan di sebuah lumbung. Supaya apa? Supaya ketika masuk masa krisis ada persediaan cadangan. Nah, ini dibolehkannya menyimpan harta ya, atau yang disebut dengan APBN ya. Negara itu mestinya punya cadangan untuk 7 tahun kemudian ya, karena Nabi Yusuf alaihissalam itu melihat 7 tahun masa subur, kemudian 7 tahun masa paceklik. Nah, itu yang kedua. Jadi ayat pertama membahas tentang bersyirkah. Ya, boleh bermuamalah itu bisa berkongsi supaya harta kita bisa terjaga, skill kita juga atau ilmu kita juga tersalurkan. Kemudian kedua itu dalam Islam dibolehkan menyimpan atau menabung. Ya, juga termasuk ada fatwa Dewan Syariah ya, itu juga dibolehkan menabung. Kemudian yang ketiga, ayat yang menjelaskan atau mengajarkan tentang kita muslim harus menguasai pasar. Ya. Ada di surah Al-Furqan ayat 20. Ya. Jadi asbabun nuzul ayat ini adalah waktu itu orang-orang musyrik itu mencibir Rasulullah itu kan ke pasar biasanya. Karena Rasul itu kan disebut sebagai muhtasib. Dia ke pasar, dia nongkrongin pasar. Kenapa di pasar? Karena Rasul ngerti bahwa abghadul bilad ya, abghadul bilad ilallah aswaquha. Disebutkan dalam hadis bahwa yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Ya, yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Maka kemudian Rasul punya kepentingan bagaimana tempat yang paling buruk ini, paling dibenci itu kemudian menjadi tempat yang paling baik, tempat ibadah. Ya. Maka Rasul itu ya sudah pernah saya sampaikan, beliau adalah seorang pengawas pasar, muhtasib. Dia mengawasi pasar, memastikan aktivitas ekonomi di pasar itu berjalan. Rasul tahu bahwa tradisi orang musyrik itu curang, ya, suka mengurangi timbangan, ya. Maka ketika orang-orang musyrik itu dibikin bisnisnya mapan, bagus karena mengurangi timbangan, Islam justru sebaliknya. Rasul justru menganjurkan bahwa melebihkan. Jadi kalau orang-orang kafir itu mengurangi timbangan, kita tidak, melebihkan konsep sedekah. Maka Adam Smith itu sebagai tokoh ekonom Eropa Barat itu pernah menulis sebuah buku. Ternyata salah satu keberhasilan orang-orang Muslim, ya, pedagang Muslim adalah ketika orang Muslim akan berdagang, Muslim itu biasanya menggelar makanan dulu, digelar untuk bersedekah. Ya, ini konsep sedekah.
Jadi justru kalau orang kafir itu mengurangi timbangan, kita enggak, melebihkan. Ya, melebihkan itu maaf, tidak harus berbentuk kebendaan. Misalkan dalam bentuk pelayanan, ya, pelayanannya lebih baik. Meskipun kuantitasnya sama, ya. Beli bakso misalkan ya, satu mangkok ya indilnya 5, sana juga 5, harganya sama, ya. Orang kafir mengurangi timbangannya, ya. Kalau kita melebihkan pelayanannya, servisnya, ini salah satu ajaran Islam. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi pengawas, memastikan aktivitas di pasar menjadi baik. Dan pasar hari ini, ya, itu kan menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari aktivitas jual beli. Saya sering mengatakan bahwa Muslim itu kan populasi paling besar setelah Nasrani. Meskipun Nasrani kalau dipisah Katolik, Kristen, ya, tetap Muslim paling besar, ya. Muslim itu kan termasuk manusia, sekelompok umat yang paling besar konsumsinya, ya enggak? Karena Muslim jumlahnya banyak, maka menjadi pasar paling subur, ya, paling subur. Maka kemudian ketika orang-orang kafir mencibir Rasul itu, oh Rasul kok di pasar, kok tidak minta kepada malaikat untuk diturunkan makanan, maka kemudian Rasul itu sedih, ya. Kemudian turun surat Al-Furqan ayat 20, Allah mengatakan, Jibril datang kepada Nabi kemudian mengatakan, wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum layakuluna tu'am wa yamshuna fil aswaq. Ya, kata Allah itu bahwa Muhammad, Rasul sebelum engkau itu juga makan dan minum, ya. Itu kalau dalam tafsirnya adalah Rasul itu diuji juga dengan sakit, ya, bahagia, senang, ya, lapar, itu manusia, ya. Wa yamshuna fil aswaq, dan Rasul itu juga dia berjalan-jalan di pasar, artinya aktivitas. Jadi kalau ada yang mengatakan Rasul itu tidak ke pasar, kemudian Islam itu harus menjauhkan pasar, justru kalau Islam jauh dari pasar, justru pasar itu akan dikuasai oleh orang-orang kafir. Maka dari itu Islam intervensi di sana. Maka Islam berkepentingan kemudian menganjurkan kita berkecimpung, beraktivitas di pasar, ya. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan 3 ayat ini bisa menjadi inspirasi. Pertama adalah inspirasi bisnis bermuamalah dengan cara syirkah, ya. Jadi umat Islam yang tidak punya modal, bersyirkahlah. Umat Islam yang punya modal tapi tidak punya skill, bersyirkahlah. Kemudian ayat yang kedua adalah tentang anjuran menabung untuk masa depan, itu dibolehkan, ya, bukan menimbun. Kemudian ketiga adalah Islam, Muslim harus memimpin pasar, menguasai pasar. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.